Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 10.1. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi Kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Aslam Bildani. Saya Ica Lutfia Safitri. Saya Cesha Jonita Ramadhani. Saya Benizir Nanuani. Saya Ahmad Rafi. Saya Andrea Stansyah. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, meliputi wilayah Yogyakarta dan Magelang. Dalam prasasti, kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Mataram kuno diperintahkan oleh dua wangsa besar, yaitu Wangsa Sanjaya Hindusiwa dan Wangsa Shailendra Buddha Mahayana. Kedua wangsa tersebut sempat hidup berdampingan, namun juga ada mengalami perebutan kekuasaan. Bahasa yang digunakan adalah Sansekerta dan Jawa kuno dengan sistem pemerintahan monarki. Wilayah inti Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat di Prambanan, Mataram, dan Magelang. Daerah ini subur karena dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro, serta dialiri Sungai Progo dan Sungai Opak. Pada masa Raja Empu Sindok kurang lebih 929 Masehi, pusat kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur di sekitar Sungai Berantas, kemungkinan akibat letusan Gunung Merapi atau serangan dari Sriwijaya. Setelah itu wilayah kekuasaan Mataram meluas ke bagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi, ini adalah peta lokasi dari Kerajaan Mataram kuno, yang mana kerajaan tersebut sering berpindah-pindah selama masa berdirinya kerajaan tersebut. Sejarah berdirinya dan perkembangan. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar tahun 732 Masehi, didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Prasasti Canggal. Kerajaan ini berkembang melalui pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pada masa Wangsa Sanjaya, agama Hindu berkembang pesat dengan pembangunan Candi Dieng dan Candi Gedong Songo. Kemudian, Wangsa Shailendra berkuasa membawa pengaruh Buddha Mahayana dan membangun Candi Borobudur. Abad ke-9, puncak kejayaan dicapai oleh Rakai Pikatan, Wangsa Sanjaya, yang menikahi Pramodawardhani, Wangsa Shailendra, menyatukan kedua dinasti dan menciptakan perdamaian serta kemakmuran. Pada sekitar 929 Masehi, akibat bencana alam atau serangan, Puk Sindok memindahkan ibu kota ke Jawa Timur, menandai akhir Mataram kuno di Jawa Tengah dan berdirinya Kerajaan Medang di timur. Raja-raja dan kebijakan penting. A. Dinasti Sanjaya, bercorak Hindusiwa, awal Mataram kuno di Jawa Tengah. 1. Rangkai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732-760 Masehi. Pendiri Kerajaan Mataram kuno. Disebut dalam prasasti Canggal. Mendirikan pusat pemerintahan di Mataram, wilayah Jawa Tengah. Memperkuat ajaran Hindusiwa dan memperluas wilayah ke utara dan timur Jawa. 2. Sri Maharaja Rangkai Panangkaran 760-780 Masehi. Putra Sanjaya menganut agama Buddha, menunjukkan adanya toleransi antar agama, membangun candi-candi seperti Candi Kalasan dan Candi Sari, mengembangkan sistem irigasi pertanian dan memperkuat ekonomi kerajaan. 3. Sri Maharaja Rangkai Panunggalan atau Sri Maharaja Rangkai Warak 780-800 Masehi, memperluas wilayah kekuasaan Mataram ke daerah utara Jawa Tengah, membangun Candi Gedong Songo sebagai tempat ibadah umat Hindu, menata sistem pemerintahan daerah agar lebih stabil. 4. Sri Maharaja
Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840 Masehi, melanjutkan pembangunan dan memperkuat ekonomi kerajaan, menjalin hubungan politik dengan bangsa Sayandara, diduga turut mengawasi pembangunan Candi Borobudur awal. 5. Sri Maharaja Rangkai Pikatan Dana Maharatu Pramodawardhani 840 sampai 856 Masehi, menyatukan bangsa Sanjaya Hindu dan bangsa Sailendra Buddha melalui pernikahan dengan Pramodawardhani, membangun Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat militer kerajaan. 6. Sri Maharaja Rangkai Kayuwangi alias Dyah Lakopala 856 sampai 882 Masehi, meneruskan pembangunan dan memperkuat perekonomian kerajaan, meningkatkan hubungan dagang dengan daerah pesisir, menjaga stabilitas politik setelah wafatnya Rakai Pikatan. Sri Maharaja Rangkai Watuhumalang 882 sampai 899 Masehi, mengatur sistem administrasi kerajaan dan pajak tanah, menyusun aturan tentang pengelolaan lahan pertanian, menegakkan ketertiban di wilayah-wilayah bawahan. 8. Sri Maharaja Rangkai Watukara Dyah Balitung 899 sampai 915 Masehi, mengeluarkan prasasti Mantyasih yang berisi daftar silsilah raja-raja Mataram, mengatur sistem hukum dan administrasi negara, menata pembangunan wilayah, Rangkai dan Watak untuk memperkuat pemerintahan daerah. 9. Rakai Daksa 915 sampai dengan 919 Masehi, melanjutkan kebijakan ekonomi dan pertanian dari Belitung, mengawasi pembangunan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, meningkatkan keamanan kerajaan. 10. Rakai Tulodong 919 sampai dengan 924 Masehi, memperkuat hubungan dengan para pendeta Siwa, menyusun peraturan tentang tanah suci dan keagamaan, menjaga kestabilan kerajaan di masa transisi. 11. Rakai Sumba Dyah Wawa 924 Masehi, raja terakhir Mataram di Jawa Tengah, menghadapi bencana alam besar, kemungkinan letusan Gunung Merapi. Setelah masa pemerintahnya, pusat kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empuk Sindok. Lalu ada raja-raja dari dinasti Sailendra atau bercorak Buddha Mahayana. Yang pertama ada Sri Indra atau Dara Indra, kurang lebih pada tahun 775 sampai 800 Masehi, memperluas pengaruh kerajaan hingga ke Sumatera dan Semenanjung Melayu, membangun Candi Sewu dan Candi Kalasan, menjalin hubungan diplomatik dengan India. Lalu yang kedua ada Samaratungga, kurang lebih pada 800 sampai 833 Masehi, membangun Candi Borobudur sebagai monumen Buddha terbesar di dunia, mendorong kemajuan seni, sastra, dan pendidikan agama Buddha, menjalankan politik damai dan menghindari peperangan. Dan yang terakhir ada Pramodawardhani, kurang lebih 833 sampai 850 Masehi, menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur dan Candi Mendut, menyatukan dinasti Sailendra dan Sanjaya melalui pernikahan dengan Rakai Pikatan, menjalankan pemerintahan damai dan penuh toleransi antar agama. Raja-raja dan kebijakan penting. C. Mataram kuno di Jawa Timur, masa Empu Sindu dan penerusnya. 1. Rakahino Sri Isana alias Empu Sindu 929 sampai 947 Masehi, memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, daerah Madiun atau Kediri, mendirikan kerajaan Medang Kamulan, menyusun sistem pemerintahan baru dan memperkuat administrasi kerajaan, mendorong penulisan prasasti berbahasa Jawa kuno. 2. Sri Isyana Tungguwijaya 947 Masehi, putri Empu Sindu yang naik tahta menggantikan ayahnya, menjaga kestabilitasan kerajaan dan memperluas hubungan dengan Bali melalui pernikahan dan dengan Sri Lokapala, mendukung perkembangan budaya dan keagamaan. 3. Sri Makutawangsawardhana hingga 985 Masehi, melanjutkan kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, menjaga keamanan wilayah Medang di timur, menguatkan pengaruh kerajaan di bagian Jawa Timur. Dharmawangsa Teguh 985
sampai 1007 Masehi. Menerjemahkan kitab Mahabharata ke bahasa Jawa kuno, menunjukkan kemajuan literasi dan budaya, mengembangkan sistem hukum dan memperluas hubungan perdagangan. Pemerintahannya berakhir akibat serangan Sriwijaya. Peristiwa Pralaya Medang 1016 Masehi. A. Bangunan candi. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan banyak candi bercorak Hindu dan Buddha. Candi terkenal antara lain Candi Borobudur, Candi Buddha Magelang, monumen Buddha terbesar di dunia, dibangun oleh dinasti Sailendra. Candi Prambanan, Hindu, Yogyakarta. Candi Hindu terbesar di Indonesia dibangun oleh Rakai Pikatan. Candi Sewu, Kalasan, Sari, Mendut dan Pawon menunjukkan kemajuan arsitektur serta toleransi antar agama. Candi Gedong Songo dan Dieng, peninggalan Wangsa Sanjaya, tempat pemujaan Siwa. B. Prasasti. Beberapa prasasti penting peninggalan Mataram kuno antara lain Prasasti Canggal 732 Masehi, pendirian kerajaan oleh Sanjaya. Prasasti Kalasan 778 Masehi, pembangunan Candi Kalasan oleh Pakai Penangkaran. Prasasti Mantayasi 907 Masehi, berisi silsilah raja-raja Mataram. Prasasti lain seperti Kularak, Nalanda, dan Munggu membahas urusan agama, pajak, dan administrasi kerajaan. C. Warisan budaya dan administratif. Mataram kuno memiliki sistem pemerintahan rakai dan watak, teknologi irigasi pertanian yang maju, serta seni pahat dan sastra, bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Keberadaan candi Hindu dan Buddha berdampingan mencerminkan toleransi antar agama. Lalu, kesimpulannya adalah kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, menjadi pusat perkembangan agama Hindu dan Buddha, meninggalkan warisan megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, serta mewariskan nilai kerukunan dan kemajuan budaya yang menjadi dasar bagi kerajaan besar berikutnya seperti Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Majapahit. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.